A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Surat Al-Anfal ayat 36. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Innal ladzina kafaru yunfiquna amwalahum liyasuddu an sabilillah. Innal ladzina, sesungguhnya orang-orang kafaru yang kufur mereka, yunfiquna adalah menginfakkan mereka amwalahum akan harta-harta mereka fi harbin nabi, di dalam memusuhi baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Untuk apa mereka menginfakkan hartanya di dalam memusuhi Nabi? Liyasuddu an sabilillah, untuk menghalang-halang mereka dari jalan yang diridhoi oleh Allah. Fasayunfikuna, maka akan menginfakkan mereka akan itu amwal, yakni mereka akan tahu akibat dari itu menginfakkan. Tsumma takunu, kemudian ada itu amwal fi akibatil amri, pada akibatnya urusannya, alaihim, kepada mereka kufar, hasratan, adalah menjadi penyesalan, nadamatan, yakni penyesalan, li fawatiha, karena hilangnya itu amwal, wa fawatima, dan hilangnya perkara, qasaduhu, yang bermaksud mereka akan itu perkara. Tsumma yughlabuna, kemudian dikalahkan mereka fid dunya, di dunia. Walladzina, bahwa orang-orang kafaru yang kufur mereka, minhum, dari mereka orang-orang kafir, ila jahannama, ke neraka jahannam, fil akhirati, di akhiratnya, yuhsyaruna, akan digiringkan mereka, yusaquna, yakni digiringkan mereka. Allah mengingatkan, Allah memberitahu kepada kita orang-orang yang beriman. Alhamdulillahirabbil alamin, kita dijadikan orang-orang yang beriman. Mudah-mudahan diistiqomahkan oleh Allah, ditetapkan oleh Allah, dikuatkan iman kita oleh Allah sampai akhir hayat kita. Amin ya rabbal alamin. Bagaimana orang-orang kafir? Mereka berinfak harta, mereka tidak sayang menggunakan hartanya, menginfakkan hartanya, tidak sayang. Di dalam apa? Memusuhi baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka berjuang habis-habisan mengeluarkan hartanya, ingin merusak agama Islam, ingin menghancurkan Islam, ingin menghancurkan umat Islam. Mereka tidak sayang. Dan harta mereka bagaimana dari di akhirat? Menjadi penyesalan untuk mereka, karena mereka gunakan untuk memerangi baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang kafir nggak sayang harta bendanya untuk memerangi Nabi. Nah, kita orang muslim kenapa pakai sayang harta kita untuk membela Nabi? Jelas keuntungannya. Ketika harta kita diinfakkan di dalam sabilillah, di dalam ketaatan, membantu orang yang fakir miskin, membantu anak-anak yatim, membantu para ulama di dalam dakwah kepada, jelas itu keuntungannya. Kenapa kita masih sayang aja, nggak mau bantu ya? Orang kafir yang jelas-jelas kafir untuk memerangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, untuk menghambat dakwahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka tidak sayang. Bahkan mereka kerahkan hartanya, mereka habiskan untuk memerangi dan menghalangi jalan-jalan yang diridhoi oleh Allah. Jadi orang tong eleku jelema kafirnya. Jelema kafir telebar hartana dipakai yang ngaruksak agama Islam. Jalah orang-orang kafir, mereka tidak sayang hartanya untuk menghancurkan dakwah-dakwah Islam. Padahal apa keuntungan yang akan mereka rasakan? Di dunianya mereka rugi, apalagi kelak
Di akhiratnya bagaimana? Summa walladzina kafaru ila jahannama yuhsyarun. Di akhiratnya kalau mereka mati dalam keadaan kafir digiringkan ke neraka jahanam. Tapi mereka kok enggak sayang. Ya, telebar boga hartana keur ngaruksak Islam teh. Keur ngahalang-halang jelema supaya teu balener, itu ngahalang-halang jelema supaya teu ibadah. Untuk merusak supaya manusia itu bermaksiat kepada Allah, mereka tidak sayang. Nah, kita orang muslim ya harusnya jangan kalah sama orang-orang kafir. Mereka tidak sayang mengorbankan hartanya untuk membela agama mereka, untuk merusak agama Islam. Kita jangan sayang harta kita untuk membela agama Islam. Jangan sayang harta kita untuk membela dakwahnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan sayang harta kita untuk digunakan ketaatan kepada Allah. Kenapa? Karena keuntungan untuk kita. Andai kata sampai habis, andai kata asal benar niatnya tidak ada kerugian. Kalau kita gunakan di jalan yang diridhoi oleh, tidak ada kerugian. Punya harta bagikeun fakir miskin terugin teu. Ya, punya harta datang ke pesantren. Ini pesantren kebutuhannya apa? Lagi bangun, saya bangun, nggak rugi, meskipun habis nggak rugi. Kenapa? Karena jalan yang diridhoi oleh Allah. Punya harta benda untuk taat kepada Allah, nggak ada kerugian. Ya, bahkan dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la hasada illa fitnatain. Tidak ada hasad. Hasad ini adalah al-ghibtah, kabita. Urang teh ulah kabita kecuali di dua hal ieu. Ieu mah kudu kabita. La hasada illa fisnatain. Tidak ada hasad yakni kabita. Naon Indonesiana kabita? Kumaha ya orang Indonesia teh? Kabita naon bahasa Indonesia? Iri ya. Tergiur. Ada yang harus kita tergiur. Tidak ada ketergiuran kecuali pada dua hal ini. Hal ini harus ingin seperti itu, ingin dapat seperti itu. Harus hati kita ini ada kabita, ya, tergiur. Rajulun atahullahu malan fasallatu ala halqati fil haq. Yang harus hati kita ingin. Nah itu contohnya, yang pertama adalah seorang laki-laki yang Allah beri harta, lalu dia habiskan itu hartanya di dalam jalan yang diridhoi oleh Allah. Nah itu orang ningali jelema beunghar bagur, wah tutulun ka ditu ka dieu dipakai ibadah ke Allah, ka harta bandana sing kabita. Tah kitu. Kabitana naon? Ku ngainfaqkeunna dina jalan Allah. Itu rajulun atahullahu malan fasallatahu ala halqati fil haq. Seorang yang dia diberi oleh Allah harta, lalu dia gunakan, dia habiskan itu harta untuk membela agama Allah. Nah, sing kabita ningali jelema nu kitu teh. Si eta euy beunghar tapi walah eta kabeungharanna dipake ibadah, dipake dakwah. Pasantren, sabaraha pasantren dijamin ku manehna. Waduh. Aya nu kitu aya? Aya ngan duka sabaraha urang aya teh. Mudah-mudahan nya, mudah-mudahan doakeun we ku urang. Nu baleunghar teh hartana keur ibadah. Amin. Dalam teu dipake ibadah mah berat hisabana ke di akhirat. Ripuh hisabana ke di akhirat, di mana teu diangge ibadah. Tapi kalau dipakai ibadah, masya Allah menjadi keuntungan di dunia, keuntungan kelak di akhirat. Nah, ini ada dua golongan manusia ini harus kita rindukan, harus kita iri ingin seperti itu. Ya, ghibtah, kabita ingin seperti orang ini, yaitu orang yang diberi harta oleh Allah yang halal, lalu dia habiskan itu harta untuk membela agama Allah. Wah, pokoknya di kampungna tatanggana nu fakir miskin jamin kabeh. Waduh, masya Allah. Anak yatim jamin kabeh. Jeung janda-jandana jamin kabeh. Teu dipilih-pilih janda ge teu ngora hukul. Itu nu karolotna. Gitu. Kabeh dijamin. Saudara-saudara yang miskin dijamin semua. Wah, itu orang luar biasa. Ya, dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini yang harus kita iri ingin seperti itu. Punya harta ia habiskan untuk ibadah di jalan keridhaan Allah, untuk ibadah kepada Allah, membela agama Allah. Waduh, pariksa pesantren, naon kebutuhana, waduh,
dipinuhan kabeh ngarah jongjon ngajina, santrina getol ngajina, ajenganna getol ngawurukna, kitu boga harta teh. Lain cicing we teu wauh nya jeung tatangga. Itu hayang pagi jeung ajengan hayang pagi kirim pasantren ulah gitu. Nah ini harta benda yang akan menguntungkan dunia dan akhirat. Kalau itu harta benda digunakan untuk taat kepada terutama dakwah. Ya, kenapa kamu nggak ngaji? Saya nggak punya motor, pangulikeun motor karena kita ngaji. Konon teu ngaji teh ongkos bere duit keur ongkos. Seperti itu hebat, ya. Kenapa kamu kok malas ngajinya? Saya belum kawin. Kawin keur buru-buru. Karena kita ngaji. Jomblo wae ya. Teu ngaji keur bas kawin tah, bas kawin tapi kudu daek ngaji. Waduh, luar biasa. Ya, masya. Nah, orang-orang kaya seperti itu yang dibanggakan oleh Rasulullah. Ini orang kaya seperti ini nih yang harus kita iri, ingin seperti itu. Punya harta benda itu betul-betul digunakan untuk dakwah kepada Allah, mengajak manusia supaya semua selamat, mendapat ridho Allah Subhanahu. Mau naon tara kabar sigit, aduh da abdi teh kumaha itu teu gaduhna naon, sok nah beasna duk kabar sigit ngaji. Duk kabar sigit berjamaah. Waduh, masya. Nah, itu punya harta itu seperti itu, digunakan untuk kebaikan. Kemudian yang kedua, ada orang yang harus kita menginginkan seperti orang tersebut. Wa rajulun atahullahu ilman fahuwa ya'malu bihi wa yu'allimuhun nas. Yang kedua yang harus kita inginkan seperti dia itu adalah orang yang berilmu dan mengamalkan ilmunya dan menyebarkan ilmunya. Duh ningali ajengan, aduh kabita resep kaos ajengan eta. Boga ilmu diamalkeun, tuluy diurukeun ka batu, tah sing kabita. Ulah ngewa ka ajengan teh, imah ngewa ka ajengan teh. Geus jadi ajengan teu, ngewa deui ka ajengan teh. Babeureun atuh jadi ajengan teu sing resep-resep ka ajengan. Ya mah lain kalau ka ngewa, ceuceup ka ajengan teh. Naudzubillah min dzalik. Yang kedua yang harus kita rindukan, inginkan seperti orang tersebut, itu orang yang punya ilmu lalu dia mengamalkannya dan dia mengajarkannya. Nah, itu orang istimewa. Nah, dua orang ini harus kita ingin, ya. Ada orang kaya tapi masya Allah dermawan, mau bantu, ya, mau bela di dalam agama Allah. Ada orang punya ilmu, dia mengamalkan ilmunya dan mengajarkan, luar biasa. Ini yang harus kita inginkan dalam hati kita. Kita rindukan seperti mereka. Nah, orang-orang yang menginfakkan hartanya bukan pada jalan Allah, mereka akan menyesal kelak di akhiratnya. Apalagi menggunakan hartanya untuk memerangi baginda Nabi Muhammad sallallahu na'udzubillah min dzalik. Nanti di akhiratnya mereka akan digiring oleh Allah ke dalam neraka jahanam. Na'udzubillah min dzalik. Jadi tidak ada kerugian bagi orang yang mau menggunakan hartanya, ya, di dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Disabdakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, as-shadaqatu tadfa'u mitatassu, ya. Sedekah itu dapat menolak akan kematian yang tidak baik. Orang kalau rajin sedekah, insya Allah Allah jaga dari mati su'ul khatimah. Kalau kita mau mati husnul khatimah, rajin bersedekah semampu kita dengan cara yang dibenarkan oleh syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan shadaqatus sirri tudfi ghadabar rabb wa shadaqatul alaniyah junnatun minan nar. Sedekah sir itu yang diberi tidak tahu kepada yang memberi. Kalau sekarang banyak caranya, gampang sekarang caranya. Usahakan kita tiap hari itu ada sedekah sir yang diberi tidak tahu kepada yang memberi. Dan sok aya kenceleng di majelis taklim, kesian ngantung di cirian. Tong mah keciri ti abdi nami anu alamat anu atuh kanyahoan keneh. Tong make hayang katingali, hayang katembong, hayang kanyahoan ku batur ai sedekah teh. Teu kudu. Tok lebatkeun lillahi ta'ala, asal yang halal, ya, dari yang halal, terus niatnya baik, masukkan di majlis-majlis, di masjid ada kotak amal di masjid. Oh kesian sabar we samampuna urang.
Semampu kita berapa saja, mau 1.000, 2.000, 5.000, 10.000, rek 100.000 pe kumadinya. Yang penting kita shadaqatus sir. Nanti santri lain jajan wae. Ya ajar shadaqatus sir ente. Mampu 1.000 asupkeun, diajar. Belajar ini. Shadaqatus sir tutfi'u ghadabar rabb. Shadaqah sir ini dapat memadamkan murkanya Allah. Yang tadinya Allah murka jadi ridho. Kalau orang diridhoi oleh Allah, dunianya bahagia, di akhiratnya bahagia karena diridhoi oleh. Nah, ini shadaqah sir ini sangat luar biasa pengaruhnya. Sampai yang tadinya Allah murka jadi tidak murka. Jadi ridho Allah kepada orang tersebut berkah shadaqah sir. Oh, kusianta, kenceleng teh ibu-ibu, tong diliwat hungkul. Ya mau kur dipelong we hungkul kenceleng teh. Kusian lillahi berapa saja terserah. Ya, itu. Jangan meremehkan kebaikan, jangan meremehkan. Kita nggak tahu amal mana yang diterima oleh Allah, kita nggak tahu. Bisa jadi yang kata kita ini remeh, padahal itu nilainya besar di hadapan Allah Subhanahu. Jadi kita jangan suka meremehkan kebaikan. Aya nu jajaluk, beres sabaraha we. Yo mah nih Gus make pelang, tidak menerima anu barang penta. Waduh galak-galak teuing ya. Ya ini galak-galak teuing jadi jelema teh. Mung tutulung ka batur, daek urang teu ditulungan ku batur. Mung tah urang lamun hayang ditulungan ku batur, sing daek ditulung ka batur. Wallahu fi aunil abdi, makanal abdu fi auni akhi. Gusti Allah bakal nulungan urang satungtung urang daek tutulung ka batur dina kasaya. Diajar sok samampu urang. Semampu kita. Mampunya apa? Saya nggak mampu Buya dengan harta. Ada tenaga kamu? Ada. Jangan naon atuh pake HSO aya tenaga teh. Coba HS tenaga. Sok sasapu tambah sigit. Babersih tambah sigit, kepet tambah sigit. Boga awak sehat teh. Lain HS we jeung ulin wae atuh. Sok diajar. Mun teu boga harta banda tata eta ieu tenaga urang dipake ibadah ka Allah. Ya, kitu tong kakantun. Shadaqatus sir tutfi'u ghadabar rabb. Sedekah sir dapat memadamkan murkanya Allah. Aya deui aya nama sok penta nomor rekeningna. Dah nya itu kiai-kiai ulama-ulama, ustad-ustad saha wae. Punten nyungkeun nomor rekening. Keun minta heula nomorna gitu. Keun di usiana mah iraha we aya ke rezekina kitu, kirim. Oke, kirim geus teu kudu bejakeun ti abdi, Itu sedekah sir. Masya Allah. Dapat memadamkan murka. Kalau Allah murka, siapa yang bisa menghalangi murka Allah? Enggak ada. Kalau Allah sudah murka, naudzubillah min dzalik ya. Kemudian wa shadaqatul alaliyah junnatun minan nar. Dan sedekah secara terang-terangan adalah benteng dari api neraka. Ma min abdin a'tasa ila syai'an walau luqmata ta'amin illa dafa'allahu anhu biha nikmatan. Tidaklah seseorang hamba memberi kepada yang meminta sesuatu walau luqmata, meskipun hanya sesuap makanan. Sesuap makan berapa sih harganya? Sahuap dahareun sabaraha hargana? Murah. Kita beri itu kepada yang meminta-minta semampu kita. Maka Allah akan apa? Akan tolak dari orang tersebut berkah satu suapan makanan, nikmatan akan siksaan Allah. Menjadi sebab tertolak dari siksaan Allah. Terhalang dari siksaan gara-gara ngasih satu suap. Komo lamun sakintal. Komo lamun sakin sahuap ya mah. Sahuap sabaraha si sahuap teh sabaraha eta sabaraha gram sahuap teh. Sahuap eta teh bisa nolak siksaan Allah. Mudah-mudahan Allah berikan rezeki semua ya, yang halal, yang banyak, yang mudah, yang barokah, dijadikan hamba-hamba Allah yang saleh dan salihah. Amin ya rabbal alamin.